Selamat hari Minggu. Bertemu kembali pada hari ini di acara apa ini, Kak? Sekolah Minggu. Sekolah hari Minggu di Seksi Pelayanan Anak Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Apa nih, Kak, harapan kita di dalam ibadah ini? Supaya apa, Kak? Harapannya agar semakin mengenal Tuhan, Amin. rajin baca Alkitab. Oke, dan juga kita juga harus bersyukur. Bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Nah, di dalam ibadah ini kami akan mengundang adik-adik. Kami akan bertanya mengenai kabar adik-adik dengan pujian. Dan kami berharap pasti ada sukacita di dalam ibadah ini. Amin. Kita angkat pujian kita. Apa kabar teman? Dan mari kita bersukaria. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau bersyukur atas penyertaan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, jikalau di dalam ibadah ini juga kami akan belajar firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, itu tidak berlalu begitu saja, melainkan akan selalu kami ingat dan akan selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siap-siap nih, Kak. Oke, Kita nyanyi menyanyi lagi. Oke. Nah, kalian nih Iya. pernah makan kue yang ada
lubang di tengahnya apa enggak? Pernah nggak ya? Kayaknya pernah deh. Kue apa Kak? Kue Donat. cincin. Kue cincin ada juga ya Kak lubang? Tapi banyak Kak. Banyak, ini cuma satu Kak lubangnya. Kue apa ya? Kue donat. Kue donat, tepat sekali. Nah, Kak Karyani tahu nggak perumpamaan dari lubang kue donat ini? Apa itu Kak? Nah, lubang di dalam kue donat tersebut diibaratkan dosa kita manusia. Bagaimana cara kita supaya tidak ada lubang lagi Kak? Apa Ya, Kak caranya? Caranya dengan tekun membaca Alkitab. Betul. Kemudian apa lagi Kak? Rajin berdoa, Iya. rajin membaca Alkitab, dan melakukan seluruh firman Tuhan. Nah, sesuai dengan kue tadi, kita mau angkat pujian kita dengan judul Kue Donat. Kue donat ada lubang di tengahnya. Hatiku tak boleh sama. Ku harus mengisinya dengan firman Allah agar hidupku berkenan padanya. Bukan dengan ketampanan, bukan dengan kekayaan, karena hidupku telah lunas dibayar. Kue donat ada lubang di tengahnya. Hatiku tak boleh sama. Ku harus mengisinya dengan firman Allah agar hidupku berkenan padanya. Bukan dengan ketampanan, bukan dengan kekayaan, karena hidupku telah lunas dibayar. Karena hidupku telah lunas dibayar. Nah, dipersilahkan kepada Kak Ita yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam persekutuan ibadah online dari seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Lumayan lama juga ya adik-adik, kondisi kita nih masih seperti ini. Tapi kita harapkan kondisi ini tidak membuat semangat kita semakin pudar untuk tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Seperti saat ini, kita akan membagikan firman Tuhan dari tempat ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bagikan saat ini bisa menjadi panduan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Baik adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau ajak kita untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk memperbolehkan kami bisa ada saat ini dengan segala keberadaan kami Tuhan. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu ingin bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Bapa, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk menerimanya. Amin. Hari ini Kak Ita akan menyampaikan sebuah cerita firman Tuhan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Kalau menurut adik-adik,
kita sering ya mendengar Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui sebuah perumpamaan. Menurut adik-adik, kenapa Tuhan Yesus sering mengajarkan kita melalui sebuah perumpamaan? Ya betul, supaya firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita dengar itu mudah dipahami, mudah kita mengerti. Itu yang menjadi kehendak Yesus. Nah, hari ini kita mau ajak adik-adik buka Alkitabnya Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Ya. Kita tunggu. Sudah? Dapat? Oke. Dapat ya perumpamaan tentang talenta. Kita akan bacakan dulu, baru kemudian kita akan mengajak kita melihat apa sih maksudnya dari firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi, jelas sekali dikatakan,
Ada yang dapat 5 talenta. Ada yang mendapat modal 2 talenta. Dan ada yang dapat 1 talenta. Terus kita bertanya adik-adik, kenapa bisa beda? Jangan-jangan yang dapat 1 talenta itu cemburu, iri hati, karena cuma dikasih 1. Tidak. Tidak sama sekali adik-adik. Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, ayatnya yang ke 15. Coba adik-adik lihat. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya, Tuhan itu memberikan modal kepada 3 hambanya tadi itu, dia tahu, oh, yang pantas dapat 5 talenta si dia, yang pantas dapat 2 talenta si dia, yang dapat 1 si dia. Karena apa? Karena sang Tuhan tahu kesanggupan dari masing-masing hambanya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh mereka adik-adik? Yang 5 talenta, ya, yang dapat 5 talenta segera mengerjakan modal yang sudah diberikan. Kita tidak tahu, di dalam Alkitab juga tidak disampaikan apa yang dilakukan oleh hamba itu dengan modal 5 talenta. Ya, dan apa batas waktunya dia lakukan apa juga tidak dikatakan. Tapi yang pasti ketika tuannya pulang, dia bangga dengan bisa menggandakan modal 5 talenta tadi menjadi 5 talenta. Berarti dia punya berapa sekarang adik-adik? 10. Ya, 5 modal digandakan jadi 5 jadi 10. Lalu kemudian yang 2 juga demikian. Ya. Yang 2 juga bisa menggandakan 2 talenta tadi menjadi tambah 2 lagi. Berarti dia punya 4. Lalu apa, Dek? Yang terjadi dengan yang 1 talenta tadi? Dia berpikir, apa yang bisa kulakukan dengan 1 talenta ini? Sudahlah. Pergi dia. Gali, tanam, selesai. Nanti kalau Tuhan pulang ya udah tinggal ambil lagi, tinggal kembalikan. Dari firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan hari ini, jelas dikatakan kerajaan surga itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai keadaan di mana orang yang setia menjalankan tugas yang kecil. Tuhan Yesus itu adik-adik, ya, tidak ingin kita itu kayak model ngoyo sekali. Sama seperti Tuhan tadi. Tuhan tadi adakah bilang, ini saya kasih 5 talenta, besok balikin jadi 15 ya. Atau ini aku kasih 2 talenta, besok kembalikan jadi 5. Tidak. Apa yang ingin tuannya tadi lihat? Tanggung jawab. Setia. Mampu enggak dikasih perkara yang kecil? Mampu enggak diberi tanggung jawab yang kecil? Dijalankan tidak? Nah, kelihatan. Dari hamba 3 tadi yang dapat 5, yang dapat 2, yang dapat 1, yang bertanggung jawab dan setia menurut adik-adik yang mana? Yang 5, yang dapat 5 dan dapat 2. Yang dapat 1 bertanggung jawab tidak? Tidak. Sebenarnya walaupun dia dikasih 1 talenta, tapi tuannya tahu. Ini orang kalau aku kasih 1 talenta pasti kembalinya 1. Ya, tapi ternyata tidak. Nah, yang ingin Tuhan Yesus tekankan bagi kita melalui pembacaan firman kita hari perumpamaan ini adalah
bagaimana kita mampu tetap setia, tetap menjalankan hal-hal yang kecil, yang dibebankan, yang diberikan di dalam kehidupan kita, adik-adik. Lalu apa konteksnya dengan keadaan kita sekarang? Dengan adik-adik khususnya. Kalau dalam waktu perumpamaan talenta ini, talenta itu adalah sebuah timbangan yang diberikan untuk mengukur sesuatu yang bernilai, ya. Itu setara dengan 6.000 dinar satu talenta. Nah, tapi konteksnya sekarang adik-adik, melalui perumpamaan ini, talenta yang dimaksud adalah kemampuan diri kita, potensi kita, bakat kita yang sudah Tuhan berikan sejak kita di dalam kandungan. Misalnya apa, Kak? Coba adik-adik cek, siapa yang bisa nyanyi, suaranya bagus. Siapa yang kalau menggambar, tangannya lincah, berarti dia jago gambar. Siapa yang kalau berhitung asal lihat angka, cepat, waduh otaknya encer, pinter, ya. Kemudian ada yang kalau misalnya bahasa Indonesia kadang suka yang baku gitu ya. Bahasa Indonesianya bagus. Nah, itu adalah sebuah potensi adik-adik yang adik-adik miliki, yang diberikan Tuhan. Talenta itu namanya. Lalu apa yang dimaui Tuhan melalui talenta yang ada di dalam diri adik-adik? Tuhan mau talenta yang sudah ada di dalam diri. Sudah ada loh ya, bukan belum ada, sudah ada. Di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik semuanya, itu diasah. Jangan malas seperti yang hamba satu yang dapat cuma satu talenta tadi. Caranya gimana, Kak? Memang untuk menjalankan itu ada pengorbanan. Sama seperti yang 5 talenta dan 2 talenta tadi. Mereka menggandakan itu bekerja. Dapatlah hasilnya. Sama seperti misalnya adik-adik yang les musik dan lain sebagainya. Adik-adik bangga tidak? Kalau misalnya kemampuan adik-adik itu akan dipakai oleh orang lain. Contoh, kakak-kakak sekolah minggu yang melayani adik-adik seperti biasanya. Kak Edga, Kak Eci, Kak Riani, dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Contoh misalnya kayak Kak Edga. Kak Edga pintar bermain musik. Potensi Kak Edga itu ada. Itu talenta Kak Edga karena tidak semua bisa seperti Kak Edga main musik. Kak Edga nggak bisa. Itu talentanya Kak Edga. Lalu apa yang Kak Edga lakukan dengan talentanya itu? Apakah sudahlah dikasih Tuhan bisa main musik? Ya sudahlah. Main buat diri sendiri aja lah. Enggak. Kak Edga terjun dalam pelayanan. Ya, dia melayani di sekolah minggu, bermain musik buat kita semua, mengiringi supaya suasana ibadah kita semakin bersemangat. Nah, itu contoh talenta yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Talenta yang diasah. Nah, coba adik-adik mulai pikirkan, iya ya, aduh, tanya mama deh, gue kira-kira talenta aku ini apa ya? Iya, ya adik-adik, nah, bakat itu harus terus diasah adik-adik, ya, jangan diabaikan. Tapi kadang memang ada yang minder, ada yang kayak model untuk apa sih seperti itu ya. Nah, inilah yang Tuhan Yesus tidak mau. Kita harus jadi anak yang semangat adik-adik. Pergunakan talenta kita dengan sebaik-baiknya. Adik-adik misalnya punya talenta bermain musik, punya talenta bernyanyi, apapun. Gali terus potensi itu, asah itu menjadi semakin baik, dan itu bagikan buat orang lain. Supaya bisa jadi berkat. Ada berapa hamba tadi? 3. Hamba yang pertama dikasih berapa talenta adik-adik? 5. Kita tulis 5. Ya. Kemudian
Hamba yang kedua berapa talenta? 2. Kita bikin 2. Ini ibaratkan sebuah harta karun adik-adik ya. Nah, kemudian hamba yang ketiga dapat berapa talenta tadi? 1. Ya, jadi ada 3 hamba dapat 5, 2, dan 1 talenta. Nah, talenta itu bisa bermacam-macam, ada seperti kayak kita bilang tadi, ada yang bermain musik, ada yang pintar bernyanyi. Lalu di talenta yang kelima kita tulis ada menyanyi di situ. Kemudian di talenta yang kedua, misalnya ada anak yang kamu di rumah pintar menggambar, kita tulis menggambar. Kemudian yang talentanya 1, tadi dia ngapain? Cuman gali tanah kemudian menguburkan. Artinya dia malas. Nah, jadi jangan seperti ini. Ya, jangan jadi anak yang malas. Gali terus potensi yang ada di dalam diri adik-adik. Gali terus, asah terus talenta adik-adik. Ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik waktu tuannya pulang? Apa yang dilakukan oleh tuannya? Pada saat mereka melaporkan hasil dari modal yang ditinggalkan tadi. Wah, yang 5 talenta dapat jempol dong. Bangga tuannya. Ya, suka karena dia sudah memberikan hasil yang terbaik menurut di mata tuannya. Kemudian yang dapat 2 talenta, jempol juga, ya. Karena dari 2 talenta dia bisa menggandakan menjadi 4, ya. Dia dapat 2 talenta lagi dari hasil modalnya. Terus yang mengerjakan 1 talenta tadi, marah tuannya adik-adik. Kita harapkan kita semua bisa belajar dari perumpamaan ini. Kita juga belajar, ada di rumah juga belajar supaya bisa memahami, supaya bisa mengerti talenta apa sih yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupku. Oh, aku bisa sekali pintar matematika misalnya. Kalau anak pintar matematika biasanya itu sering didekatin sama teman-temannya. Karena apa? Biasanya dulu ya, entah kalau sekarang matematika itu adalah pelajaran yang menjadi momok, sangat ditakuti. Nah, kalau kamu pintar matematika, ayo bantu teman-temannya yang kurang dalam pelajaran matematika. Ajak mereka untuk belajar, memahami. Itu talentamu. Karena tidak semua orang bisa pintar matematika. Kita ajak untuk adik-adik mulai sekarang, kita bersama-sama menggali potensi kita, mencari potensi di dalam diri kita, dan manfaatkan talenta itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, supaya Tuhan bangga dengan kita. Seperti Tuhan tadi, bangga dengan 2 hambanya yang bisa memaksimalkan talenta yang diberikan kepada mereka. Demikian firman Tuhan yang bisa kita bagikan, kiranya menjadi manfaat dan berguna di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ita. Apa sih tadi pesannya Kak? Apa ya Kak? Talenta ada 5, kemudian ada 2, kemudian ada 1. Dari talenta yang diberikan tersebut, kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, harus setia, harus bertanggung jawab dengan talenta yang sudah diberikan tersebut. Harus terus diasah, harus terus dipergunakan untuk hal-hal yang
Baik. Nah, sekarang ada kesempatan nih untuk kita mengumpulkan persembahan. Caranya gimana, Kak? Caranya kita menaruh persembahan kita di amplop, Betul. lalu kita kemana, Kak? Kita minta tolong dengan papa mamahnya, dengan kakak ataupun saudaranya, ataupun ada kakak-kakak sekolah hari minggunya yang ada di dekat rumah, supaya mengantarkannya ke kantor Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Dan di amplop tersebut adik-adik bisa menuliskan nama adik-adik dan dari lingkungannya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita menyanyi lagu pujian kita, Aku Bawa dan Berikan. Kayak nggak masuk rasanya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, seluruh rangkaian ibadah kita telah berakhir, tapi sebelum kita membawakan satu pujian lagi, kita berdoa untuk kita bersyukur karena kita boleh beribadah pada pagi hari ini, dan juga kita berdoa untuk persembahan dipimpin oleh Kak Riani. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti sekolah minggu hari ini, dan kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Biarkan kami datang pada Tuhan, biarkan kami mengasihinya, seperti Tuhan kasihi kami. Biarkan kami belajar firman Tuhan, agar kami selalu jadi anak yang baik bagi orang tua, bagi bangsa, dan juga bagi Tuhan. Pesan kakak untuk adik-adik semua, tetap patuh dan terapkan protokol kesehatan. Adik-adik pasti sudah tahu, di mana-mana selalu diingatkan supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Kemudian kita juga harus patuh, kita harus dengar-dengaran dengan orang tua. Kita harus rajin belajar supaya menjadi anak pintar, sukses di dalam pendidikan, dan terlebih-lebih kita harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Seperti di Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.